Tes 1 2. Bisa di mana? Sebagian sana. Ang dope perhelado may sampai. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menyertai kita melewati tahun 2024 dan memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki tahun 2025 ini. Karena itu kami mengucapkan kita bersama. Selamat tahun baru bagi kita semua. Selamat tahun baru juga bagimu. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hanya oleh kebaikan-Mu lah kami dapat berkumpul dan bersuka cita dalam bait-Mu yang suci ini. Marilah kita bersuka cita menyembah Tuhan. Kita bernyanyi, setahun waktu berlalu. Tahun waktu berlalu, aku bersyukur padamu atas berkat dan rahmat-Mu memelihara umat-Mu, atas berkat dan rahmat-Mu memelihara umat-Mu. Oh Yesus, kasihanilah, nyatakan kemurahan-Mu di tahun baru ini pun, berkat-Mu makin nyatalah. Di tahun baru ini pun, berkat-Mu makin nyatalah. Taburkan firman-Mu Tuhan, kuatkan hati yang resah, enyahkan iblis penyesalan dari umat-Mu yang lemah, enyahkan iblis penyesalan dari umat-Mu yang lemah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, hanya karena pengasihan-Mu kami dapat masuk ke tahun yang baru ini.
Engkau yang telah memelihara kami tahun lalu, kasihanilah kami, janganlah menolak kami, tetapi sertailah kami pada tahun baru ini. Berkatilah kami dan pekerjaan yang kami kerjakan karena nama-Mu, tetapi terlebih daripada itu, berkatilah firman-Mu yang ditaburkan ke dalam hati kami, sehingga kehidupan kami diperbaharui, dan Engkau menerima kami ke dalam kehidupan kekal pada akhir hidup kami. Amin. Kita bernyanyi Yesus berilah pertolongan. Dengarlah hukum Tuhan pada hari ini yang tertulis di dalam Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Demikianlah bunyinya, marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi setahun kini telah berlalu. Memberikan tanggung
Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, Pengasih dan Penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kami seringkali mendukakan hati Tuhan di tahun yang telah berlalu. Meski kami sering membaca dan mendengar Taurat-Mu, namun seringkali kami mengabaikan bahkan melanggarnya. Meski kami sering membaca dan merenungkan firman-Mu, namun hati kami belum dapat menjadi wadah yang baik untuk pertumbuhan firman-Mu. Kami sangat rentan jatuh dalam kebimbangan dan keputusasaan. Tahun datang dan pergi, silih berganti, namun iman, pengharapan, dan kasih kami masih ringkih dan rapuh, belum dapat menjadi inspirasi. Tuhan, janganlah menghukum kami, ampunilah kami. Engkau menitipkan banyak potensi dan talenta pada kami, namun kami tidak menyadarinya. Engkau mengutus banyak orang untuk menemukan dan mengembangkan potensi dan talenta kami, namun kami mudah jatuh dalam kebosanan dan kemalasan. Kami belum bekerja dan menggunakan hikmat-Mu dan berkat-Mu dengan optimal. Kami pun belum sepenuhnya menghadirkan kebaikan Tuhan bagi semua. Kami mengecewakan Tuhan, Sang Pemberi berkat dan hikmat. Tuhan, janganlah menghukum kami, ampunilah kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi urutan waktu berlalu. Waktu berlalu sampai ke akhir zaman. Ya Yesus, tolong hamba-Mu supaya ku mengingat menghitung hari waktuku dan merenungkan ajalku. Firman Tuhan yang ditetapkan pada tahun baru ini, yaitu dari Yeremia 17 ayat 7 sampai ayat 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang merambat akar-akarnya dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi telah datang tahun baru.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Lagu pujian dari Punguan Ina Deborah.
Pemberitahuan yang pertama, nama ibadah kita hari ini adalah ibadah tahun baru atau perpunguan tahun baru. Yang kedua, ibadah minggu keluarga. Di minggu pertama bulan Januari pada hari Minggu 5 Januari 2024 akan diadakan ibadah minggu keluarga, ibadah bahasa Indonesia pukul 7 sampai selesai, dan ibadah bahasa Batak pukul 9.30 sampai selesai. Setiap keluarga diharapkan duduk bersama, turut serta dalam pelayanan KOR, dapat mendaftar kepada Sintuawik, dan kita akan menyerahkan persembahan bulanan atau tahunan, amplop disediakan. Kata-kata sambutan kami minta kesediaan yang mewakili warga jemaat. Shalom Horas. Horas. Yang kami hormati Amang Pendeta R. Pandiangan dan juga Inang Pendeta Sihite, serta yang kami hormati orang tua kami, Amang dan Inang, pemuda dan pemudi Naposo Bulung, serta remaja dan juga anak-anak kami. Dengan kerendahan hati, saya berdiri di sini, diperbolehkan untuk menyampaikan sukacita karena Tuhan begitu baik kepada kita semua sehingga kita boleh memasuki tahun 2025. Pertama-tama syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada pimpinan kami di sini, Amang dan Inang Pendeta, sehingga apabila kita mengingat di waktu yang lalu, banyak yang dapat kita kenang, banyak yang dapat kita syukuri. Suka dan duka Tuhan berikan, namun itu semua kita yakin dan percayai semuanya akan mendatangkan kebaikan. Dan terutama terima kasih juga kepada semua sidang Parhalado yang senantiasa melayani dan mendukung kami sehingga semuanya boleh berjalan hingga saat ini. Itu semua karena kesatuan hati dari Amang dan Inang Pendeta serta Parhalado, dan juga tentunya tak lupa syukur kita diberikan juga kesatuan hati dari seluruh segenap ruas jemaat HKBP Resort Mampang. Di saat ini kiranya harapan-harapan kita ke depan Tuhan berkati semua yang direncanakan untuk kita boleh memasuki tahun kegiatan transformasi, pelayan dan juga kelembagaan HKBP. Bisa Tuhan berikan hikmat bagi kita bisa melaksanakan juga apa rencana-rencana yang sudah kita sepakati di saat rapat huria di bulan Desember tahun yang lalu. Kami tak lupa mohon maaf untuk segala keterbatasan apa yang kami miliki, namun kita percaya apa yang Tuhan berikan, bila Tuhan berkati, kita akan bersama-sama cakap untuk melakukannya. Sekian dan terima kasih. Kata sambutan mewakili Parhalado.
Salam. Salam. Horas madita sasudina. Sian hami parhalado. Parjol pasahaton selamat tabaru madita sasudina. Selamat tahun baru. Wak semangat itu ban. Mungkin kue nak dari gurang kepada tinggal teh. Jadi taduk mamauliati tomat tadiwata siala boy hita mamulus menari pari satu tahun 2024 satu tahun 2025. Di awal tahun 2024 mungkin setiap keluarga, setiap individu tabadora progres target ahama nanaing sulauta di tahun 2024 di TKI nuaing ngaboita maruji-ruji ahado nadapot tita dukta bait target di tahun 2024 sarana bahwa tahun 2024 anak kokku buruku nang warsotan leleng pada anak kumanian matanya tutuhan nih anak kokku dong tamat sekolah perguruan tinggi dapuk karejo manian gudang taingiton di ngoluta nang sukses tahun 2024 alai apa yang kita dapat sampai di penghujung tahun 2024 udah kemarin atau baru berapa jam. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita planning, rencanakan, itu adalah rencana manusia. Itu ditentukan oleh Tuhan. Sekarang banyak sekali yang dulunya jadi misionaris dari Eropa, sekarang di sana udah monoteis, udah tidak beragama lagi. Karena katanya kalau beragama ini banyak persoalan, ribut. Untuk menolong orang lain juga punya syarat. Banyak itu. Kita sekarang lagi dilema. Saya semalam dengar khotbah Amang Pendeta Pandangan yang Junior, kebetulan saya masuk jam 4. Banyak sekali kita berhitung kepada Tuhan seperti berhitung matematika. Saya lakukan ini, Tuhan akan memberikan ini. Saya berikan ini, Tuhan akan berikan ini. Itu namanya teologi kesuksesan. Tabadu kita matematika itu Tuhan ini. Padahal orang yang mengikut Yesus harus menderita, harus manuk silang. Itu harus menjadi satu orang kita Kristen mengingat itu. Jadi bukan hanya kesuksesan materi semata. Saya buat contoh sedikit amanginang ya. Waktu Presiden Habibie mantan, pernah dia diwawancarai oleh Rossi di Kompas. Dia merenung di rumahnya di Petara Kuningan. Padahal dia sudah menjadi mantan presiden, wakil presiden dan presiden. Untuk apa semua yang ada ini saya miliki? Karena apa? Yang selama ini didambakan punya cucu, punya keluarga segala macam, ternyata pada saat tentu hanya dia sendiri dan pembantu dan jam di ruangannya yang dia lihat. Semua itu palsu. Jadi kita diingatkan oleh Tuhan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan berdoalah kepada Tuhan. Karena semua itu akan sia-sia. Jadi mulai tabulasi Tarjuruji 2024 Bolsodong do pernah berhasil lamang. Ati nasalah do hita mangido tutuhani.
Girit do tapangasahon tangyakta jala mungkin tangyangi imula hulak. Leya madiaw hamoraon di anak ko imula hulak. Hape kita 50 tahun Kristen. Tongi tangyakta. Jadi Tuhan ini menjawab artinya kalau di dipanggil doho. Jadi na udok kami yang bangsa ada ikut tahabenget ton nama amang nama huriaon. Kita para huria mana boleh tahu baik huria taulahon. Songon break na bodari tabereng hampir do 95% sudah programi mardalan. Melutuk pe artina adong nahurang tengok kamu ay parhalado asa boy hita badal toni 2025. Di anggaran 2025 hampir 1,7 M. Mulai tapi kiri dua manginang tabereng laporan ini bayan juara bagasta bahwa penerimaan bulanan dan pengeluaran minus. Coba dilihat, kebanyakan minus setiap bulan. Makanya mata patupa pesta gotilon. Pesta gotilon kita mencapai kurang lebih 608 juta. Saldo 100 juta. Jadi adong do penambahan nih saldo ta ada yang bendera itu tahun 2025. Artinya di tahun 2005 sautik pe amang na tau bae tuhuriaon marguna di tuhatta. Jadi muluboy nian unang kita mar minggu mula ulang tapi tidak ada sesuatu yang kita lihat di gereja ini. Jadi bersoalnya tong ibaratna rutinitas namanya. Dan harus sesuatu kita manaba wawasata harus sabutulna duriaton. Warga boleh mengkritik kami parhalado, tapi kami minta kritik yang membangun. Ai hape amang mangula dohami tong diulan nasing markeluarga dohami. Jadi sipata tuntutan ni ruas nak hulok kami sudah amang inang. Alani ketarusan nami dak kaulon nami dak kakarejo. Jadi pinasa tuhita sudena tu tahun 2005 sudema akaulaon nek taulahon apalagi program uriata rak mahita mangulahon. Ada manginangate. Rak masih topangak kita unak saling merungutu-ngutu nasing dang denggani muluriat tahun totalitas. Aladanga hado kono padita dang na jabari parungutu-ngutu teh. Jadi upangi dong sekai paralado pasaton tangyo kamu hai paralado akapadita asaboy haulau kami sada tohonan ne pasahat tuani tuhami. Napa duahon molotukpe godang hamaolon natadopi di tahun 2024 adong mungkin ni tak sukses ditinggal keluarga tahita alana ngulon namanginang martitibe do namang ngulon adong mangolu adong mate adong mamora adong napogos adong bok adong arian ikut tadalani di ngulut tay tang buhita tetap dalam jalan lurus dan ini kon marwelok belok do alai tapangi do magogo tutuani asa kita buy madalatoni apalagi mana yang kita nama tua kan ngudak sahid 4 kali saya minggu rumah sakit asa diri ngawalami asa murat diabet alai sipata dang hamalu mabupangi do margogo Tuhan lang badalani ngulukku margogo bu tau lah do piak kaulota bodo bitang marguna to kadongatta unang bagi kita mabain persoalan tudongatta alai bu hito bet solusi apalagi mau turiat to da mangin da denggak kita lana ngulut tahun tak tawoto maksa di hari tak tawoto jadi anggia ma sada ita duriat tahun tapa dimun asabu marbungaran hatani deparna duriat tahun akami na poso pe mangido akka persiajar to menututanami nama ile solusi dot akka poda tu hami asabu hami lamar gogo tahun 2025 mungkin kata lain akka target capaian di ngulutta baik keluarga yang pribadi tatanya aku betutuan nih unang senggugut tatawain alana sia-sia do sudah naik molos yang gugut tak jadi sengon nakini lo kon Presiden Habibie na tumau kiam mana jolo jadi ustad daripada presiden mana alana unggodang do pulsa ni songkit padita na paralama ustad tu surga daripada kita punya jabatan na hebat disesali pada akhir hidupnya
kenapa saya selama ini tidak melakukan yang baik di akhir tahun, di hari tua. Jadi kita nguluton namang songon timus do, satu kedung nguluton. Jadi bulu boy kita sebagai hakim memang perapatan tabah mana terbaik turiaton. Nah kadong naurak tabadenggan hamis tua baru pasti ngotomuna ipodai tunadenggan. Menutup kami na poso olo sotik so namang Allah muna tutuan nami. Buah maka permudar na poso ate. Alai totong do begi kami ka poda muna itu kami anggiat boy lam denggan huriaton boy sada tujuak kita nagabe sada pangalapan pasu-pasu huriata di bogasan sadarion. Songoni mana boy pasat kami tuat tawa masuk-masuk horas. Kita bernyanyi Tahun yang Baru Bagiku dan menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu
di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sekali lagi Amang dan Inang, selamat tahun baru. Horas Madihita Sudina. Amang Inang, sebelum saya menyampaikan khotbah hatopan, jamita hatopan, khotbah umum CHKBP yang telah dipersiapkan dan tentunya sudah di dalam doa oleh Opui Epurus, ada beberapa pemberitahuan. Pertama, mohon maaf Amang dan Inang, kita belum bisa menerima almanak dan kalender tercetak karena belum tiba dari kantor pusat dan memang agak terlambat pencetakannya, mohon maaf untuk ini. Yang kedua, jika sangat mendesak dan walaupun tidak sangat mendesak, sangat baik, bisa mendownload aplikasi Almanak HKBP untuk tahun 2025. Kita bisa download sendiri. Dan yang ketiga, sudah ada tersedia kalau perlu untuk nas harian, meminta dari sintua kita masing-masing almanak khusus untuk nas harian dalam bentuk PDF. Dan satu hal yang perlu lagi kita ingat, karena biasanya di awal tahun bahkan sebelumnya sudah diberitahu, tahun ini adalah tahun transformasi pelayan dan kelembagaan HKBP. Dan tentunya khotbah nanti pun berkaitan dengan itu. Tapi satu lagi Amang dan Inang, mohon maaf jika ini di awal saya sampaikan, ada satu kebiasaan yang mungkin sudah lama kita sudah tidak biasakan lagi karena kita hidup di kota dan anggota jemaat ramai, yaitu saat ini ada 2 kali sebenarnya biasanya ini, yaitu tahun baru dan masa perjamuan kudus, yaitu bersalaman semua warga jemaat berkeliling. Jadi dimulai nanti dari sana misalnya terus nanti sampai ke ujung sana, semua sudah bersalaman, baru nanti kita akan akhiri bersama. Ya, jadi karena sekarang kita tidak terlalu banyak, jadi mungkin bisa kita nanti bersalaman. Ya, yang perlu bantuan untuk ya misalnya agak ada kesulitan, nanti kita bisa bantu supaya bisa bersalaman. Demikian Amang dan Inang, sebab khotbah yang akan disampaikan ini khotbah yang dipersiapkan oleh Opui Epurus adalah khotbah yang tentunya tidak mungkin kita potong di tengah. Oleh karenanya Amang dan Inang di dalam tema atau topik persekutuan awal tahun, menjadi hamba yang dapat dipercaya, dari Matius 25 di ayat 24 sampai ayat 30, namun izin saya baca dari ayat 20 sebab ada kaitan langsung dengan ya beberapa ayat sebelumnya. Saya mulai di ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Kata tuannya itu kepadanya, bagus hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu. Sesudah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Kata tuannya itu kepadanya, bagus hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita Tuanmu. Ayat 24, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah.
Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Tuannya itu menjawab, hai hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Kalau begitu seharusnya uangku itu kuberikan kepada bankir, supaya pada waktu aku kembali aku menerima milikku dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Sebab setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Namun siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil darinya. Tentang hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di awal tahun ini marilah kita dari kedalaman hati mengucap syukur kepada Tuhan. Dia menghantarkan kita memasuki tahun ini bukan karena kebaikan, bukan karena kekuatan, bukan karena kecerdasan atau harta milik kita, tetapi sepenuhnya adalah oleh kasih dan kemurahan Tuhan semata. Tuhan masih punya rencana dan rancangan yang indah dalam hidup kita sehingga kita diberi kesempatan menjalani hidup ini. Marilah kita bersuka cita di dalam Tuhan. Kita sungguh menyesalkan orang-orang yang lupa dan abai dengan mengatakan, siapa yang tahu bahwa surga itu ada? Belum ada orang yang pernah ke sana, termasuk para hamba Tuhan. Kiranya tidak ada dari antara kita yang menjadi bagian dari orang-orang yang lupa dan abai, yang menuntun kita ke dalam dosa. Dan jika ada rekan atau saudara kita yang sedemikian, marilah dengan penuh kasih dan kelembutan kita mengingatkan mereka. Firman Tuhan yang berkata bahwa ada surga dan kehidupan kekal, dan ada neraka. Jika Tuhan yang berkata, maka kita patut percaya. Matius pasal 24 dan 25 secara tegas menekankan kehidupan yang selalu berjaga-jaga dan waspada dan penuh hikmat terhadap para penyesat, sekaligus mengingatkan kita untuk beriman teguh dan bertindak berdasarkan iman. Tuhan yang telah mengingatkan pada murid-muridnya, kini sedang mengingatkan kita semua yang dikasihinya melalui perumpamaan ini. Perumpamaan ini tidak terpisahkan dari dua orang lagi yang menerima 5 talenta dan yang menerima 2 talenta. Makanya tadi kita baca beberapa ayat sebelum nas yang ditentukan. Tuhan yang disebutkan dalam perumpamaan ini adalah Tuhan. Mari kita lihat apa yang dikatakan Yesus kepada mereka yang 2 orang yang menerima 5 talenta dan 2 talenta. Tuhan yang disebutkan, mari kita lihat dengan baik. Kepada keduanya Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Tuhan tidak menekankan seberapa besar keuntungan yang diperoleh oleh kedua orang tersebut, bahkan seberapa besar pekerjaan yang kita lakukan yang menjadi titik perhatian Tuhan. Bahkan Tuhan tidak mengatakan, bagus, pandai sekali engkau menggandakan, atau bagus, banyak sekali pendapatanmu. Tuhan tidak mengatakan demikian, saudara-saudara. Intinya yang dikatakan adalah baik dan setia. Hal seperti itulah yang tidak dijumpai pada
yang menerima 1 talenta atau orang yang lain itu. Pada waktu itu saudara-saudara, 1 talenta bernilai setara dengan gaji seorang pekerja selama 6.000 hari atau sama dengan gaji selama 19 tahun. Dapat dikatakan bahwa begitu banyak meskipun hanya 1 talenta. Dibandingkan dengan yang menerima 5 talenta itu, yang menerima 1 talenta kelihatan seperti sedikit. Akan tetapi kita lihat bahwa Tuhan itu tidak mengatakannya sedikit kepada yang menerimanya. Ia mengatakan 1 talenta. Artinya 1 talenta itu saja pun sebenarnya sudah begitu banyak nilai kalau itu dibandingkan dengan gaji kerja. Mengapa berbeda dari yang satu ke yang lain diberikan Tuhan? Tentu ini menjadi pertanyaan dalam hati kita. Hal ini penting kita pahami. Firman menyebut menurut kesanggupannya. Sehingga segala talenta atau pemberian yang kita terima sangat tergantung pada pengenalan Tuhan akan diri dan kesanggupan kita. Dan kita harus ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah salah menilai untuk diri kita masing-masing. Beranjak dari firman ini ada hal yang harus kita jauhkan dalam hidup kita. Orang yang menerima 1 talenta itu berdalih dengan cara membenarkan diri. Seperti perkataan orang Batak, horboni padang bola majapal di balian, molo sodisi roha gudang ma sidalian. Terjemahan bebas, jika tidak sesuai dengan keinginan, cenderung mencari banyak alasan atau dalih. Tuhan mengatakan kepada hamba yang demikian, hai hamba yang jahat dan malas. Ya, hamba yang berdalih tadi disebut dengan si jahat dan si malas. Sedangkan kerajinan orang yang rajin namun jahat tidak berharga. Bagaimana lagi jika kemalasan berpadu dengan kejahatan? Maaf jika saya formulasi lagi kalimatnya, ya. Malas saja ya itu sudah tidak berkenan bagi Tuhan. Tetapi ini diikut sertai lagi dengan jahat, ya. Jadi tentu sudah sangat tidak senangi oleh Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita, dengan mengandalkan kasih setia Tuhan, kita hendak menjauh dari hati yang jahat dan penuh kemalasan. Kiranya Tuhan mendapati kita sebagai hamba yang berhati benar dan dipercaya. Mungkin kita katakan saya tidak mampu, saya masih di dunia ini, saya masih hidup dalam daging, saya bukan malaikat, kata seseorang kadang sebagai jalan membela diri. Kepada kita hendak dijelaskan bahwa firman Tuhan ini ditujukan kepada kita manusia, bukan kepada malaikat, kepada kita yang masih berada di dunia ini, bukan yang di surga. Karena itu tidak perlu mencari-cari, saya bukan malaikat, ya saya masih di dunia, tetapi perlu melaksanakan. Sekiranya terkadang atau bahkan sedang ditemukan Tuhan bahwa kita sekarang dalam keadaan hamba yang jahat dan malas, patutlah kita di dalam kerendahan hati menyesali diri di hadapan Tuhan kita yang murah hati, yang selalu bersama kita hingga saat ini. Biarlah melalui hati yang sungguh-sungguh kita menyanyikan seperti syair dalam buku NDHKBP, husol soli dorohakku na guk dosai totong, ai gudang ari-ariku na hubahen abolong. Aku menyesal ya Tuhan
atas semua dosaku. Banyak waktuku terbuang karena kelalaianku. Tetapi biarlah semangat yang baru untuk memanfaatkan waktu yang dianugerahkan Tuhan dan semua karunia yang diberikannya menunjukkan bahwa kita adalah hamba yang baik dan setia. Maksudnya setelah kita mendengar firman ini dan kita memasuki tahun 2025 ini, kita tetap menunjukkan bahwa kita hamba yang baik dan setia. Oleh karena itu kita tenangkan dulu hati kita sejenak. Pikiran kita jangan terpecah kepada yang lain-lain. Ada yang begitu penting ditanamkan dalam hati kita sekarang. Pertama, kita sungguh-sungguh dikenal Tuhan. Semuanya kita, pribadi lepas pribadi. Yang kedua, hidup kita adalah dari Tuhan. Yang ketiga, segala sesuatu yang baik yang ada pada kita pun bersumber dari Tuhan. Keempat, kekuatan menjalani hidup dan melakukan yang dapat kita lakukan adalah dari Tuhan. Kelima, waktu yang dikaruniakan pada kita juga datangnya dari Tuhan. Terakhir, keenam, Tuhan memberikannya begitu sempurna kepada kita. Dengan penuh kesungguhan atas perenungan ini, marilah kita merenung dan mempersiapkan diri di awal tahun ini, serta kita segarkan ulang sepanjang tahun ini yang Tuhan izinkan kita jalani. Bila kita sungguh-sungguh mengakui dan mengimani bahwa Tuhan menganugerahi kita dengan segala yang baik, kiranya sambutan kita mewujud sedikitnya 4 hal yang berikut ini. Pertama adalah sukacita yang sejati. Sukacita sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Kadar sukacita kita di dalam Tuhan menentukan seluruh gerak hidup kita. Kita berusaha menjaga agar tidak ada yang mengambil sukacita kita di masa sekarang ini. Sudah salah satu dengan apa yang disebut dengan brain rot atau pembusukan otak. Fenomena ini bukan hendak mengatakan otak yang busuk ataupun membusuk, melainkan mencerminkan rusaknya hati dan pikiran karena terlalu banyak menghabiskan waktu seperti membaca media sosial yang tidak berguna dan menambah beban hidup dan menyusahkan pikiran. Hati menjadi kacau dan dongkol, menimbulkan sakit hati, marah, dan semua yang berkaitan dengan itu. Sementara di dalam hidup kita hendaknya selalu di dalam sukacita dan penuh kedamaian. Saya ringkas bagian ini supaya tidak kehilangan sukacita. Salah satu yang dapat mengambilnya yang disebut tadi brain rot, terjadi pembusukan otak dalam arti bukan otaknya yang jadi busuk, tapi yang dihasilkan atau di dalam pikiran-pikirannya ada hal-hal yang merusak. Yang kedua, puji-pujian kepada Tuhan. Kita tidak mungkin memuji diri ataupun mengambil kemuliaan untuk kita sendiri. Kita begitu mempercayai bahwa hanya karena kasih setia Tuhanlah hidup dan segala yang ada pada kita. Orang yang berbahagia adalah orang yang memuji Tuhan. Yang ketiga, hati yang berserah. Menerima diri sendiri dan apa yang ada pada kita dalam hati yang damai. Tidak sempat untuk cemburu dengan yang lain. Malahan bersuka cita ketika orang lain mendapat berkat. Tidak mau terjebak dan membandingkan diri sendiri dengan orang lain.
Kesengsaraan selalu melingkupi seseorang bila selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Banyak orang yang tidak bersuka cita di dalam hidupnya bukan karena kekurangan, melainkan karena banyak melihat yang ada pada temannya dan selalu berkeinginan agar menjadi seperti orang lain. Yang keempat, hati kita terdorong untuk melakukan segala sesuatu yang baik, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan yang bersumber dari pengenalan yang dalam akan Tuhan dengan segala perbuatannya. Setiap perbuatan yang didorong oleh iman, buah dari penata layanan yang benar yang diberikan oleh Tuhan, kita lakukan berdasarkan pada prinsip antara aku dengan Tuhan, persekutuanku dengan Tuhan, bukan agar dilihat atau dipuji orang lain. Bila kita menolong orang lain yang berkekurangan, yang sedang dalam pergumulan, hal itu termasuk memperlihatkan kita orang yang baik dan setia. Selama kita hidup, ada berbagai hal yang dapat kita lakukan, sedangkan kesediaan mendengar keluhan atau keluh kesah teman kita saja dapat dikatakan sebagai bentuk persembahan yang berarti. Holam mabigi dongan da berkeluh kesah pe itu termasuk persembahan yang berarti. Meskipun tidak ada yang dapat kita berikan, mendoakan dan menguatkan dengan kata-kata yang sejuk saja dapat meneguhkan iman. Kesediaan kita menjadi hamba yang baik dan setia kiranya menjadi pemantik semangat transformasi yang menjadi orientasi pelayanan HKBP di tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya. Kita terbuka dibaharui oleh Tuhan ke arah yang lebih baik. Satu di antaranya adalah kesediaan kita dipakai oleh Tuhan untuk hadir sebagai bagian dari solusi terhadap masalah, bukan memperparah, apalagi sebagai sumber masalah di dunia ini. Misalnya para pakar berkesimpulan bahwa dari 10 ancaman global, perubahan iklim ada di urutan yang pertama. Pemanasan global dan kerusakan alam ciptaan persis berada di depan mata kita. Untuk itu marilah kita menjadi alat di tangan Tuhan merawat alam ciptaannya. Tentulah kita sangat berbahagia karena HKBP ini amat besar dijadikan Tuhan, yang mana saat ini memiliki warga jemaat sekitar 6,5 juta jiwa. Bila masing-masing kita baik dan setia, dampaknya tidak hanya di Indonesia ini saja, melainkan seluruh dunia dapat merasakan kebaikan Tuhan yang disediakan Tuhan melalui diri kita sebagai cerminan yang baik dan setia itu. Maaf catatan bahwa warga HKBP bukan hanya di Indonesia, tapi di negara-negara lain pun warga Indonesia ya yang jumlahnya tadi 6,5 juta ya berada. Berarti dengan semuanya melakukan hal yang sama, kita sudah memberikan di tengah dunia ini apa yang Tuhan kehendaki, memelihara alam. Tuhan bersinar melalui gerejanya HKBP, melalui warga jemaat dan pelayannya. Akhirnya inilah yang perlu kita hidupi di waktu yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Pertama, kita benar-benar mengenal dan mengimani Tuhan dengan segala karunia maupun perbuatannya. Yang kedua, kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan di dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Yang ketiga, bersukacita dalam Tuhan, memuji namanya, dan dengan penuh semangat yang berkobar-kobar menjalani hidup ini.
bekerja dan melayani sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya dengan mengandalkan Tuhan. Itulah tanggung jawab kita, sedangkan buahnya ada dalam ketetapan Tuhan. Dan setiap yang bersumber dari Tuhan pasti memberikan damai dan sukacita di dalam hidup kita di bumi ini dan di bumi yang baru yang akan datang kelak. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, melalui perenungan akan firman-Mu di awal tahun ini, kami disadarkan bahwa Tuhan yang memelihara hidup kami, Tuhan yang menjadi sumber dari segala sesuatu. Di tengah-tengah kehidupan ini, Tuhan inginkan kami benar-benar menjadi hamba yang baik dan setia atas segala apa yang Tuhan berikan itu. Kami telah diajak memahami bagaimana orang yang baik dan setia dibandingkan dengan orang yang jahat dan malas. Tuhan menginginkan kami sungguh menjauhi kemalasan, kejahatan. Tapi Tuhan menghendaki tanggung jawab, kebaikan dan kesetiaan. Biarlah kami boleh hidup di dalam kebaikan dan kesetiaan itu, sehingga kami penuh sukacita di tengah kehidupan ini. Ya Tuhan, ajarlah kami tetap senantiasa hidup dalam sukacita, karena kami berada dalam tanggung jawab yang baik dan setia. Tuhan, kami mendoakan di awal tahun ini atas semua yang telah kami persiapkan bersama keluarga ataupun secara pribadi, yang akan kami kerjakan lakukan sepanjang tahun. Kami bawa ya Tuhan, biarlah atas pemeliharaan-Mu kami boleh memulainya, kami boleh mengerjakannya, dan kami tetap dalam sukacita. Tuhan, di awal tahun ini kami juga akan bertemu dengan saudara-saudara, dengan keluarga. Biarlah Tuhan melaluinya juga kami bersama dalam sukacita, dan kebersamaan kami itu membawa kemuliaan bagi-Mu. Kuatkan kami, beri kami kesehatan, beri kami ya Tuhan kemampuan untuk boleh juga berbagi kepada orang-orang lain, supaya mereka juga penuh dengan sukacita. Terima kasih ya Bapa. Kami naikkan doa ini hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah Engkau. Amin. Marilah kita memuji Tuhan seraya kita menyerahkan persembahan kita, pujian kita, Tuhan Allah sertamu.
Jadilah kita sebagai hamba yang dapat dipercaya dan Allah yang akan memberangkatkan kita untuk melakukan pekerjaan dalam kehidupan kita memasuki tahun 2025 ini. Firman-Nya mengatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunialah roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir, Allah yang kekal sampai selama-lamanya, tahun-Mu tidak akan berakhir dan hari-Mu tidak terbatas, tetapi tahun dan hari-hari kami singkat dan cepat berlalu. Kini 1 tahun dari hari kehidupan kami telah berlalu, tetapi kasih setia-Mu tidak akan berlalu. Oleh sebab itu kami puji Engkau dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, atas kelimpahan kasih-Mu yang menghantar kami memasuki permulaan tahun baru ini. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami sepanjang tahun yang lalu, dan kami ingat semuanya itu pada hari-hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu yang senantiasa menghidupi dan memelihara kami,
Engkau mencukupkan kebutuhan hidup dan pekerjaan kami selalu. Tuhan berkati. Demikian juga Tuhan menganugerahkan keamanan di negara ini, serta melepaskan kami dari mara bahaya dan menyertai kami dalam kesesakan. Terang Injil-Mu selalu menerangi hati kami, yang memungkinkan adanya pertobatan kami. Demikian juga Tuhan memberi penghiburan bagi orang yang berduka, orang yang mengalami musibah kematian, agar mereka tidak berputus asa. Kalau kami merenungkan segala perbuatan kami selama tahun yang lampau, sepatutnya kami merasa malu di hadapan-Mu, karena banyak hari-hari kami dan pengasihan-Mu menjadi sia-sia kami perbuat. Kami memohon seperti Tuhan telah melewatkan tahun yang lampau, kiranya Tuhan mengampuni kami atas segala kesalahan dan dosa kami. Hapuskanlah perbuatan kami yang tidak baik itu oleh pengasihan-Mu. Tuhan menyertai kami selama setahun yang lampau dan melihat bahwa banyak dari antara kami yang belum menghasilkan buah yang baik. Kiranya janganlah terus ditebang, melainkan biarkanlah kami hidup. Semoga dapat berbuah yang baik pada hari mendatang ini. Kami mengaku segala kasih setia-Mu dan dengan segala rendah hati kami memohon. Kepadamu sajalah kami serahkan diri kami. Tuntun dan lindungilah kami pada permulaan tahun ini dan setiap hari, agar kami dapat memuji-muji Engkau pada tahun yang akan mendatang. Tunjukkan jalan-Mu yang patut kami jalani setiap hari dan pekerjaan yang layak kami kerjakan. Berkati kami senantiasa dalam setiap persekutuan kebaktian kami di sini, baik di sekolah maupun di rumah masing-masing. Berkati para pelayan Tuhan, penginjil, pengajar, mereka yang merawat orang-orang sakit, dan mereka yang dipercayakan kepadanya. Lindungilah pemerintah kami, tolonglah mereka yang tertindas, yang miskin, dan yang menderita, yatim piatu, dan yang hina. Jangan biarkan mereka terlantar, melainkan tunjukkanlah keabadian kasih setia-Mu kepada mereka, agar kiranya kelak kami dapat bersama-sama bersuka cita di hadapan-Mu, di tempat yang kekal, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Baik, Amang Inang, semuanya kita akan bersalaman ya, supaya kita bisa semua menyalam teman. Kita nanti akan berkeliling sampai di bagian sana nanti.
mandongani ho ilinggo mani habong na angolu on mahatana debatama mandongani ho orasita be oras be sai paju panggo itamuse oras vita be oras be Tuhan menungani kita be Memandangani oh isude parukilonmu alun napamatangmu debatama mandongani oh oras vita be oras be sapaju pangdo itamuse oras vita be oras be Tuhan mandongani kita be mandongani ho atai bain senjatamu musuh talu bahenonmu debatama mandongani ho oras ita be oras be sai paju pangdo itamuse oras ita be oras be Tuhan mandongani kita be debatama mandongani oh rodina sajupang sogon pangiring nadang masot debatama mandongani oh oras